Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin begitu gampangnya kami menyanyikan lagu ini, bahwa kami ingin menjadi serupa dengan Engkau. Tetapi kami harusnya jujur di hadapan Tuhan bahwa seringkali kami menjadi serupa dengan dunia ini. Lebih kami menikmati kami menjadi serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lebih mudah kami untuk serupa dengan tindakan-tindakan orang yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya hidup mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu kami membutuhkan firman Tuhan yang sekali lagi boleh menolong kami, mengingatkan kami, dan bahkan mungkin mendisiplinkan kami untuk kami bisa mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan untuk menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tantangan ke depan jauh lebih banyak, tantangan ke depan jauh lebih sulit untuk kami bisa mempertahankan iman kami. Kami yang mungkin sedang berkuliah, kami yang mungkin bekerja, kami yang ibu rumah tangga, kami yang kepala rumah tangga, begitu banyak tantangan di sekitar kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh firman Tuhan untuk kembali lagi mendorong kami, menggeser kami ke jalur yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, menghormati firman Tuhan, agar firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh berbicara dan berkuasa di dalam hati kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian, Shalom. Ya, bersyukur kita boleh kembali lagi bersama-sama datang untuk merayakan hari Sabat. Ya, merayakan hari Sabat itu sesuatu hal yang sangat krusial, penting sekali di dalam kehidupan orang Kristen, di mana setelah 6 hari lamanya kita bekerja, melakukan aktivitas rutinitas kita, ada 1 hari kita boleh mengkhususkan diri untuk beribadah secara komunal, secara bersama-sama. Jadi sayang banget ya untuk Bapak Ibu yang tidak merayakan hari Sabat itu. 1 hari di dalam 7 minggu itu Tuhan sudah sediakan untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita belajar tentang prinsip dasar teologi yang sehat. Ya, oke, kita buka dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25, kita baca bersama-sama 3 ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, beberapa minggu yang lalu kami lihat itu gigi dewasa Josia itu tumbuh. Ya. Awalnya tumbuh 1, kemudian tumbuh 2. Tapi permasalahannya gigi susunya itu belum goyang. Biasanya kan secara alamiah itu pasti goyang ya. Goyang, kemudian gigi yang dewasanya itu bisa maju ke depan. Tapi kami pegang-pegang itu masih keras. Masih keras. Lalu saya tanya sama Amel, gimana nih Mel? Waduh itu harus dicabut contoh, dia bilang. Oke, kami pergi lah hari Senin hari Senin kemarin itu kami pergi dan dokter langsung cabut gitu ya. Cabut katanya itu memang kalau belum goyang ya memang harus dicabut. Dan dokter mengatakan bahwa ini ada permasalahan di rahangnya Jos ini. Kenapa? Rahangnya kecil. Sehingga ada kemungkinan nanti itu giginya miring. Kalau Bapak Ibu bisa lihat itu sudah dicabut itu gigi bawahnya 2 itu. Dan kurang ada space untuk bisa gigi belakangnya itu maju ke depan. Nah lalu saya tanyakan, aduh dokter gimana nih apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua. Supaya bisa rahangnya itu membesar. Dokter bilang harus sering makan makanan yang keras.
Jagung itu, kalau jagung itu jangan dipipil, lu kasih tuh utuh-utuh, bonggolnya tuh dia gigit sendiri. Apel jangan dipotong kecil-kecil, kasih langsung dia bulat-bulat utuh, kupas kulitnya, kasih gitu. Jangan dipotong kecil-kecil, jangan dibiarin manja tuh anak. Karena kalau ketika dia gigit makanan yang keras itu otot rahangnya itu akan terlatih dan itu akan membesar sehingga akan cukup space untuk nanti gigi dewasanya itu maju ke depan. Lalu saya tanya lagi, lalu saya lihat ada L kan, kemudian saya bilang berarti dedenya ini juga perlu dong untuk belajar makanan keras. Dokternya bilang nggak perlu, dia masih 3 tahun. Yang butuh itu si Jos, anak 6 tahun, setelah 6 tahun baru harus orang tua itu kasih jagung makan sendiri, jangan dipipil. Ya buah-buah yang cukup keras itu jangan dipotong-potong, kasih makan sendiri. Jadi ada 2 hal yang saya pelajari dari pertemuan kami dengan dokter kemarin itu. Yang pertama, L, anak kami yang kedua itu, berusia 3 tahun itu tidak perlu dilatih untuk sering makan makanan keras. Karena belum waktunya. Belum waktunya. Ya, dia masih gigi bahkan mungkin gigi susunya itu masih akan bertumbuh terus. Dan yang kedua, Jos berusia 6 tahun menjelang 7 tahun itu harus lebih sering dilatih makan makanan keras agar rahangnya membesar. Ya, mungkin dia sudah bisa makan makanan keras, tapi kurang latihan, kurang cukup sering gitu ya. Dan saya pikir selama ini saya cukup sayang sama Jos, cukup mengasihi Jos, cukup memberikan penuh cinta kasih kepadanya dengan cara potong buah kecil-kecil, dengan cara jagung yang dipipil. Oh nanti nyangkut tuh di gigi itu kan selalu ya anak-anak nyangkut mami gitu, nyangkut di gigi jadi dipipilin gitu ya supaya nggak terlalu ini. Dan itu bentuk rasa sayang saya kepada anak, tapi ternyata itu adalah tindakan yang salah. Jadi seseorang harus dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usianya. L, ya nggak perlu-perlu amat gitu lah belajar, dia sudah bisa makanan keras tapi ya nggak perlu-perlu amat dijojelin terus gitu ya. Tapi Jos sudah usia 6 tahun menjelang 7 tahun, wajib kita sebagai orang tua. Dan justru itu bentuk rasa sayang kita kepadanya supaya rahangnya itu terlatih, otot rahangnya itu terlatih dan bisa membesar. Dan jika ada orang tua tidak memberikan itu, maka yang terjadi adalah akan ada gangguan di dalam tubuhnya. Dan begitu juga sebaliknya, jika belum usianya, maka makanan keras itu belum boleh diberikan. Makanya MPASI itu makanan itu wajib diberikan 6 bulan ke atas untuk bayi. Di bawah 6 bulan nggak boleh. Ya. Bapak Ibu begitu juga dengan kerohanian kita. Ya, minggu lalu kita sudah merayakan HUT gereja yang ke-10. Ini dekorasi belum dilepas ya. Ini masih rasanya belum bisa move on gitu ya. Bau-baunya itu masih kecium. Bahkan mungkin plastik payung belum kita lepas kali ya. Tapi pertanyaannya, katakanlah kita sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, nah anggaplah sama dengan usia gereja kita. Apakah kita sudah makan makanan sesuai dengan usia gereja kita? Sudahkah kita makan makanan sesuai dengan usia kita menjadi orang Kristen? Saya yakin di sini kita mungkin minimal sudah 10 tahun lah ya, 10 tahun ke atas jadi orang Kristen. Mungkin bisa dihitung dengan jari siapa ini yang mungkin di bawah 10 tahun menjadi orang Kristen. Tapi permasalahannya bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen yang penting, tapi sedalam apa kita mengenal Tuhan. Itu yang penting, bukan seberapa meriah kita mengadakan perayaan HUT itu, tapi seberapa seriusnya kita dalam iman kita. Bukan seberapa setianya kita kepada GKY yang penting, bukan. Tapi seberapa setianya kita kepada firman itu yang penting. Bukan seberapa gigihnya kita berkorban bagi GKY atau bagi gereja kita, tapi apakah kita betul-betul sudah mengenal gereja kita itu dengan benar? Pandangan teologinya apa? Ajaran yang disampaikan setiap minggunya di mimbar-mimbar itu apa? Dan apa keunikan gereja kita itu dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain? Sehingga pengorbanan kita untuk Tuhan, untuk gereja itu tidak sia-sia. Kita bukan hanya sekedar fanatik dengan gereja kita, tapi kita betul-betul ngerti, oh gereja saya ini ajarannya seperti ini. Gereja saya keunikannya seperti ini daripada gereja yang lain. Sehingga pengorbanan kita pun tepat sasaran.
Maka dengan asumsi saya kita sudah lebih dari 10 tahun menjadi orang Kristen, maka sudah sepantasnya lah kita harus mulai dan harus suka, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus suka dengan makanan keras. Sama seperti Jos, mau nggak mau saya harus jejelin dia itu jagung yang utuh. Mau nggak mau saya harus jejelin dia dengan apel yang utuh, nggak dipotong-potong. Saya pikir sebelumnya saya cukup sayang sama dia, ternyata itu justru cara seperti itu kurang baik untuk dia. Karena kalau tidak Bapak Ibu, maka kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Mengapa ini penting dan wajib? Setidaknya ada 3 hal ya, karena itu memang menjadi tugas gereja Bapak Ibu. Panggilan gereja itu adalah memberitakan Injil terus menerus. Itu panggilan gereja. Bukan hanya kepada orang-orang di luar gereja ya, tapi justru juga kepada orang-orang yang menjadi anggota gereja yang datang beribadah setiap minggunya. Sehingga jemaat ini juga mempunyai pemahaman Injil yang betul. Kemudian yang kedua, banyak gereja di luar sana yang ngaku memberitakan Injil yang benar. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau saksi Yehova dia juga ini loh ya, pakai ayat-ayat firman Tuhan. Jadi jangan pikir tuh gereja-gereja yang sesat, gereja-gereja yang nggak benar ajarannya itu nggak pakai firman Tuhan. Mereka pakai firman Tuhan dan mengaku itulah ajaran yang benar. Dan saya yakin bahwa gereja-gereja yang bukan reform itu pasti mengklaim dirinya sedang memberitakan firman yang benar. Ya, khotbah mereka mungkin juga sering menyebut nama Tuhan Yesus. Pendetanya mungkin baik, ramah, rendah hati, jauh lah mungkin sama hamba-hamba Tuhan GKY begitu ya. Sehingga kita tuh berpikir, wah kayaknya ini nih yang benar, gitu ya. Bapak Ibu jemaat sekalian, di satu sisi itu pandemi ini, di satu sisi masa-masa pandemi ini menjadi satu masa di mana Injil itu sangat mudah diberitakan. Ya, kita lihat sendiri bagaimana KTB kita itu bisa menjangkau orang-orang yang di luar Bengkulu, di luar kota bahkan. Tapi di satu sisi, akses kita untuk melihat, menonton, menyaksikan khotbah-khotbah dan tanda kutip ngawur itu sangat terbuka. Ya. Dan celakanya gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang khotbahnya agak nyeleneh seperti ini itu jauh lebih dikenal oleh banyak orang ketimbang pendeta-pendeta yang mengajarkan Injil dengan benar, yang secara concern itu menggali firman Tuhan dengan seksama. Dan lebih celaka lagi, orang di luar Kristen itu taunya ibadah Kristen yang model kayak gitu. Dulu acara saya ingat sekali ya, kalau acara mimbar Kristen itu di TV, itu pendetanya yang duluan muncul itu statementnya itu, ingat gak ya? Haleluya, 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 gitu ya. Ingat gak Bapak Ibu ya? Dan orang-orang di luar Kristen itu taunya pendeta atau model ibadah gereja ya kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ini artinya apa? Yang paling dikenal banyak orang yang model kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, banyak orang itu menganggap PI itu lebih penting. Padahal sebenarnya PI itu sama pentingnya dengan pembinaan, pemuritan, dan pemberian makanan keras bagi jemaat. Betul Bapak Ibu ya, penginjilan dan orang-orang yang sebagai misionaris itu memenangkan banyak jiwa itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Tapi tidak kalah penting adalah bagaimana gereja itu membina jemaatnya. Ada orang Kristen bilang gini, alah ngapain KTB, ngapain sih ada PA begitu, ngapain belajar Alkitab. Ya percuma kalau gerejanya itu enggak PI gitu ya. Percuma kalau khotbahnya itu bagus-bagus tapi enggak PI gitu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita mau PI, nggak punya pemahaman tentang Tuhan, tentang Allah Tritunggal, bagaimana kita mau nyampein itu? Wong kalau kita PI, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu apa? Kok Allah bisa jadi manusia? Kok Allah bisa jadi 3? Kok Allah punya bapak? Kok Allah punya anak? Lah kalau kita nggak punya pemahaman yang jelas tentang itu, gimana kita mau PI? Iya kan? Kalau kita cuma hanya mengatakan pokoknya percaya, kalau kamu nggak percaya kamu masuk neraka, orang malah lepehin kita, gitu. Orang pasti langsung bilang apaan nih, nggak jelas gitu. Tapi kalau kita punya pemahaman yang jelas, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu,
Maka orang akan berpikir, dan di dalam tuntunan Roh Kudus itu akan membawa mereka ke sebuah pemikiran yang benar tentang Tuhan. Dan Rasul Paulus juga di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ya, apalagi Tuhan Yesus dan para rasul juga berkali-kali memperingatkan jemaat Tuhan harus berhati-hati dengan guru-guru palsu. Oleh sebab itu tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tugas gereja menjaga domba-domba kami, para jemaat itu dari ajaran-ajaran palsu. Sehingga kita bisa simpulkan pembinaan kepada jemaat itu sama pentingnya dengan PI. Maka pembinaan kepada jemaat itu menjadi hal yang sangat krusial sekali Bapak Ibu. Ya, mau nggak mau kami hamba Tuhan itu harus menaikkan tekstur. Itu kalau di dalam dunia MPASI gitu ya, itu misalnya bulan 6 itu harus masih disaring gitu ya. Kemudian nanti 8 bulan itu mulai jangan disaring, di blender aja. Kemudian nanti 10 bulan bayinya itu harus sudah diberikan makanan nasi lembek begitu. Nanti usia 1 tahun sudah harus makanan seperti orang dewasa. Begitu. Itu harus ada naik tekstur. Itu yang benar. Dan mau nggak mau kami juga sebagai hamba Tuhan itu harus naik tekstur makanannya. Ya, terserah Bapak Ibu nggak suka, tapi itu tugas kami sebagai hamba Tuhan. Tugas gereja, panggilan gereja itu memberitakan firman Tuhan. Dan makanan rohani itu adalah harus dari Alkitab. Maka itu ada beberapa prinsip teologi yang sehat di dalam gereja, sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama adalah kita percaya kepada Tuhan itu bukan karena hanya melihat tanda. Dan tanda yang saya maksudkan di sini itu mujizat, cerita-cerita supranatural dan lain sebagainya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat 23 di sini, ada satu informasi yang diberikan kepada kita bahwa dikatakan di situ banyak orang percaya dalam namanya. Wah, kalau sampai di sini itu kita sangat-sangat senang banget. Wah, banyak orang percaya dalam namanya. Ini bukan 1-2 orang Bapak Ibu, tapi ini banyak. Dikatakan banyak orang percaya di dalam namanya. Dan mereka itu, tapi ada informasi ya, tadi ada informasi setelah itu, dikatakan di situ, mereka percaya karena telah melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Maka kita perlu bertanya-tanya di sini ya, kok mereka itu percayanya bukan karena firman yang diberitakan? Kok mereka itu justru percayanya karena ada mujizat, karena ada tanda? Ini harus kita kritisi loh. Dan benar saja ayat 24 itu mengkonfirmasi ya. Dikatakan di situ Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Tuhan tahu bahwa iman yang mereka miliki itu adalah iman yang sangat dangkal, yang tidak otentik. Mengapa? Ini bisa dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain ya. Kalau di Injil Yohanes misalnya ya di pasal 6 ayat 6 itu Tuhan tahu itu apa yang menjadi isi hati manusia. Ya, dan Tuhan tahu siapa saja yang cuma percaya karena melihat tanda-tanda. Siapa saja yang percaya cuma karena melihat hal-hal yang spektakuler sehingga nanti ketika dia tidak suka atau dia tidak melihat hal-hal yang spektakuler lagi ya dia akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan seringkali juga menegur orang-orang yang seperti ini. Ya. Dan dia tahu bahwa orang-orang yang seperti ini itu hanya mengikut dia karena melihat mujizat. Dan inilah yang firman Tuhan ajarkan Bapak Ibu. Pengetahuan tentang Allah itu harus dimulai dari Alkitab. Secara khusus itu Injil. Dan iman memang firman Tuhan katakan, iman kita itu bukan timbul dari mana-mana, tapi pendengaran akan firman. Dan oleh sebab itu pemberitaan firman itu harus memang berdasarkan Alkitab Bapak Ibu. Alkitab itu yang menjadi dasar seseorang bertumbuh. Alkitab itu yang menjadi dasar seseorang atau pengkhotbah, pendeta itu memberitakan firman. Dan itulah yang membuat seseorang itu bertumbuh. Jadi kerohanian itu bukan bertumbuh karena apa Bapak Ibu? Bukan karena cerita orang. Bukan karena pengalaman orang. Misalnya kita dengar tuh pengalaman orang, saya sakit lalu sembuh, gak perlu ke dokter, gak perlu minum obat dan sembuh. Wah, kita langsung
iman kita bertumbuh dan kita meyakini bahwa saya pasti akan seperti itu. Ini salah Bapak Ibu. Atau kita bertumbuh tuh karena janji-janji yang tidak alkitabiah. Berilah maka engkau akan diberikan 100 kali lipat. Ini enggak alkitabiah. Dan kita bertumbuh karena itu. Atau mungkin karena kebaikan seseorang, karena kita pikir, waduh dia baik, jadi gue mau jadi Kristen lah. Atau karena mujizat-mujizat. Atau bahkan mungkin pengalaman supranatural, ya pendeta yang mungkin naik turun neraka, naik turun sorga, kemudian Roh Kudus berbisik, saya dibisikin oleh Roh Kudus, dan seperti ini, lalu kemudian rebah-rebah. Bapak Ibu, semenarik apapun pengalaman seseorang, seluar biasanya apapun cerita seseorang, kalau itu tidak dibangun oleh firman, maka bisa dipastikan itu adalah iman yang tidak bertumbuh. Kita sering dengar ya, atau mungkin kita juga salah satunya ya, kita sering mengatakan ini, kalau Tuhan kasih tanda, kalau Tuhan bikin mujizat ini dan itu, kalau Tuhan mengabulkan doaku, maka aku pasti percaya sama Tuhan. Haleluya. Maka imanku pasti bertumbuh. Haleluya. Saudara, waktu zaman Musa, di mana mujizat itu receh banget di situ ya. Seabrek-abrek mujizat itu Tuhan perlihatkan di depan mereka. Apa kata Tuhan? Bilangan 14 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka bertumbuh gak secara rohani? Kagak. Yang ada apa? Menista Tuhan. Dan Alkitab membuktikan kepada kita, mujizat itu tidak menjamin orang bertumbuh. Kurang mujizat apa Tuhan sama bangsa Israel? Mujizat terkeren sepanjang masa, saya bilang ya, 10 tula, air terbelah, itu keren banget, gak pernah terjadi, terulang lagi. Tapi justru pada zaman itu kita mengenal bahwa Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk, suka bersungut-sungut. Minta balik terus ke Mesir. Berapa kali tuh mereka ngomong, enakan di Mesir, gua ada ini, ada itu. Baru aja ada mukjizat. Dan saat masih di dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus tercatat, itu dicatat dalam Alkitab itu mukjizat itu lebih dari 37 kali. Dan kalau di dalam informasi di dalam Yohanes itu justru masih banyak lagi perbuatan-perbuatannya yang tidak dicatat di dalam Injil. Tapi apakah dengan adanya mujizat itu membuat orang Israel pada saat itu percaya? Kagak. Mereka ikut juga menyalibkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu jemaat sekalian, ironisnya pendeta-pendeta seperti itu yang mengklaim bisa bikin mujizat lah, bisa ini, bisa itu biasanya paling laku di pasaran. Paling banyak jemaatnya dan paling kaya. Sebenarnya kalau kita mau kaya Pak Henry, bikin aja tuh begitu. Saya coba kasih contoh ya beberapa statement supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Boleh ya Pak Asyang ya? Dan pendeta-pendeta ini saya cukup terkenal, mungkin pasti Bapak Ibu tahu, ya, yang cukup laku di pasaran dan pengikutnya banyak banget. Bapak Ibu kalau stalking itunya IG-nya, followersnya, kalah saya, ya. Contohnya ini ya, ini saya agak sensor sedikit, tapi saya buka-buka dikit gitu ya. Jadi ya kira-kira siapa lah. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau ada yang ngefans sama pendeta-pendeta seperti ini. Mohon maaf. Gitu. Saya sebagai hamba Tuhan punya kapasitas untuk bisa memberitakan yang benar. Ini salahnya di mana statement ini? Coba barman. Atau waktu kita baca ini, haleluya. Jika anaknya yang tunggal saja Bapa berikan, bagaimana mungkin dia menahan kesembuhan dan menahan berkatnya dari kita. Haleluya, puji Tuhan. Mohon maaf nih, Rasul Paulus yang diduga ada sakit waktu dia bilang ada duri dalam dagingku, itu gimana ceritanya? Misionaris yang di pedalaman terus mati karena penyakit, itu gimana ceritanya jadinya? Nggak diselamatkan kah mereka itu? Terus lalu para rasul yang mati dalam keadaan miskin, itu gimana ceritanya? Orang-orang Kristen gereja mula-mula, yang mereka dianiaya sedemikian rupa, hidup dalam kemiskinan, demi mempertahankan iman mereka, itu gimana ceritanya? Mereka
orang rohani gitu. Ayat mana yang dia pakai? Kembali lagi ya, back to the Bible. Ayat mana yang dia pakai? Ini lagi, ini pasti Bapak Ibu tahu nih. Tuh saya sensor tapi kasih sedikit. Ini sensor nggak niat ya. Sensor tapi ada ininya ya. Itu wajahnya juga saya agak kasih. Pasti tahu lah ini siapa. Coba itu, puasa untuk mengusir setan yang bandel. Aduh, saya bilang, langsung saya teringat waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari ya. Berarti gagal dong puasanya Tuhan Yesus itu. Malah justru di dalam puasa itu dia dicobai 3 kali. Wih, berarti Tuhan Yesus sesat dong, pendeta ini yang benar nih. Gimana? Apa dasar firman Tuhannya? Terus gimana dengan ayat yang mengatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? Gimana ceritanya? Apa harus puasa dulu baru bisa usir setan? Lah kita mana tahu setan mau datang kapan? Kita mana tahu setan mau rasuk siapa? Emang dia bikin janji dulu sama saya gitu misalnya. Gue mau rasuk si barman tuh. Ya. Oh kapan? 2 hari lagi. Oh ya udah gue puasa dulu ya. Jangan masuk dulu. Gue puasa dulu supaya bisa usir setan. Kagak. Mungkin kita bisa mengatakan, ini dia pakai ayat Alkitab loh. Cuman tahu Matius 17 itu ada ayat Alkitab dia loh dia itu. Coba kita lihat dulu ayatnya. Barman bacain, coba. 17 ayat 19 itu. Matius 17 ayat 19. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Karena apa? Karena kamu kurang percaya. Dan itu ada peristiwa di balik sebelum-sebelumnya. Dan waktu Tuhan Yesus usir setan itu nggak perlu puasa. Permasalahannya bukan seberapa hebat puasanya, tapi karena dia kurang percaya. Dan seterusnya setelah Tuhan Yesus naik dan para rasul itu dipakai Tuhan luar biasa, kagak perlu puasa. Iman mereka udah bertumbuh dan mereka bisa ngusir setan, nggak perlu puasa. Ini yang ketiga, ini pendeta kearifan lokal ini ya. Hujan. Pendeta loh ini, pendeta Fanny Christine. Hujan di hari penting adalah bencana. Ya, apa tulisannya itu? Apa tulisannya itu? Kami melayani jasa dan menghentikan hujan. Oh, jasa. Kami melayani jasa doa menghentikan hujan. Wah. Ini pendeta loh Bapak Ibu. Ayat mana coba yang dipakai? Kemudian ini saya buka juga ini ya. Coba Eko, salahnya di mana ini? Coba Eko baca dulu. Ini konteksnya perjamuan kudus ya. Wah, luar biasa. Jimat loh itu. Roti dan cawan tuh jimat. Lu kalau kagak minum, lu mati. Kasihan yang di pedalaman gimana itu ya? Orang-orang yang di pedalaman ya. Ayatnya mana? Terakhir ya, ini ada video. Ya, video. Bisa Siska? Ekonomi, pekerjaan, usaha, dan kesehatan saudara. Tuhan yang memelihara umatnya di padang gurun selama 40 tahun tetap sanggup melakukan hal yang sama di masa sekarang. Prinsip yang penting, sedikit doa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Haleluya. Di segala situasi. Udah. Sedikit doa, sedikit berkat. Haleluya. Banyak doa, banyak berkat. Aduh. Kenapa doa dikaitkan dengan berkat?
rasul kurang doa gitu sehingga matinya mengenaskan? Mereka kan pada hidup miskin selama ini. Terus orang-orang Kristen mula-mula itu kurang doa. Tuhan Yesus kurang doa. Paulus aja tuh harus jualan tenda loh untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Kurang doakah dia? Ayatnya mana? Dan ironisnya Bapak Ibu, ini pendeta-pendeta seperti ini jemaatnya ribuan. Itu lihat itu, like-nya itu seribuan. Berapa banyak orang yang mengamini perkataan ini? Dan firman Tuhan katakan tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar, Bapak Ibu. Lah kalau mereka bikin statement khotbah bukan pakai ayat dari Injil yang benar, maka kok mungkin kita bisa bertanya ya, lah tapi kan mereka pakai ayat firman Tuhan, tapi kok kelihatannya gerejanya bertumbuh ya, ribuan loh Cuantau tuh gerejanya. Coba kalau Cuantau datang ke gerejanya, itu kita seperti merasakan di hadirat Tuhan. Itu mah karena sound systemnya aja yang ratusan juta. Coba kalau kita juga ratusan juta ya Pak Wawi ya, bukan di hadirat Tuhan lagi, udah di sorga gitu mungkin ya. Dan ini persis seperti orang-orang Israel di ayat ini Bapak Ibu. Mereka tuh percaya hanya karena melihat tanda, tapi Tuhan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada mereka semua. Dan kalau saya mengutip perkataan pendeta Tommy Elim ya, kemarin waktu di seminar, beliau mengatakan seperti ini. Pengalaman supranatural itu tidak sama dengan pertumbuhan kerohanian. Kerohanian seseorang itu justru malah bisa teruji dengan hal-hal yang bukan supranatural. Supranatural ini maksudnya seperti kayak nubuatan-nubuatan, mujizat, ya, bisikan-bisikan roh, rebah-rebah, ketawa dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kerohanian seseorang itu bisa bertumbuh ketika berada di dalam kegelapan. Mazmur 23. Sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pengalaman supranatural itu seperti permen bagi bayi. Mujizat, tanda, nubuatan-nubuatan, bisikan roh, ketawa, rebah-rebahan, itu permen bagi bayi rohani. Dan orang dewasa nggak butuh permen. Dia butuh makanan keras yang menyehatkan. Maka berhati-hati dengan gereja-gereja Bapak Ibu. Pendeta-pendeta, orang-orang Kristen yang terlalu menekankan mujizat. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang sama kategorinya dengan orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan ini. Dan Tuhan tidak akan pernah mempercayakan dirinya kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, saya bukan nggak percaya mujizat ya. Jangan sampai bilang, contoh Berta itu nggak percaya sama mujizat. Gimana tuh? Nggak ada Roh Kudusnya. Jangan Bapak Ibu ya. Itu saya cuma ngomong, jangan kita terlalu menekankan mujizat. Mujizat itu masih ada dan saya percaya. Saya percaya itu masih ada dan akan terus ada sampai kedatangan Tuhan. Tapi itu bukan menjadi prioritas karena mujizat itu makanan bagi bayi rohani. Dan mujizat itu tidak menjamin pertumbuhan kerohanian seseorang. Dan orang-orang yang masih ngomongnya tentang mujizat melulu, saya bisa pastikan itu rohaninya nggak bertumbuh. Yang kedua, prinsip teologi yang sehat di dalam gereja itu adalah pemberitaan firman yang secara konsisten itu memberitakan tentang kemuliaan Allah di dalam terang Injil. Atau singkatnya, back to the Bible, hanya firman. Maka mungkin saya perlu menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran denominasi gereja ya Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kita berpikir saya ini posisinya di mana, GKY itu posisinya di mana. Mengapa perlu? Karena masih banyak orang atau orang-orang Kristen itu yang menyamaratakan semua gereja. Dan tentu saja ketika saya menjelaskan ini, saya bukan menganggap GKY itu jauh lebih hebat, lebih keren, superior gitu ya, bukan ya. Tapi ini supaya kita kenal GKY dan kita sedikit banyak tahu perbedaan GKY sama gereja-gereja lain secara khusus yang ada di Bengkulu itu apa gitu ya. Sehingga kita nggak asal bilang, ya semua kan gereja sama, yang penting mengajarkan Tuhan Yesus itu juru selamat, yang penting sama lah, semua udah kita satu di dalam tubuh Kristus. Jangan salah, saksi Yehova juga ngajarin, percaya Yesus masuk surga. Tapi masalahnya Yesus yang mana nih? Salah, Yesus konsepnya tuh, kalau saksi Yehova, Yesusnya itu ciptaan. Dia cuma manusia yang diangkat sedikit derajatnya lebih tinggi daripada manusia-manusia yang lain. Beda kan? Tuh, beda. Ya. Nah ini saya bersyukur ada seseorang yang memberikan kami sebuah charts, ya ini charts
tentang perbedaan-perbedaan denominasi aliran gereja, dan kemudian ini ada salah satu chart tentang kronologi aliran-aliran ya sebenarnya ya. Mungkin terlalu kecil tapi ya cukup inilah ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ini Orthodox Church ini itu lebih ke gereja-gereja timur, dan kemudian Catholic Church itu adalah gereja-gereja barat, dan kita itu sebenarnya lebih ke aliran barat ya. Nah kemudian pada tahun 1517 ini Martin Luther itu mengadakan reformasi. Nah kemudian di dalam perjalanannya itu muncullah yang lain-lain nih ya, dan ini adalah sebenarnya ini adalah Protestan. Jadi kalau mau dibilang Protestan itu adalah ini nih semua nih. Anglikan, Metodis, kemudian apa nih, Pentakosta, Anabaptis, Lutheran. Ini semuanya dalam kategori ini adalah Protestan ya. Itu Protestan. Kemudian lalu GKY di mana? GKY yang mana sih? GKY yang mana nih? Eko? Nggak tahu kan tuh kan? Mana nih Pak Henry? GKY itu ini ya, GKY posisinya tuh di sini nih. Mana sih? Nah, GKY itu nih. Nah, Calvinis, Reform, atau bisa disebut juga Presbyterian. Ya? Baru tahu ya Eko ya? Ya, jadi GKY itu bukan gereja Lutheran. Nanti saya akan kasih tahu perbedaannya ya. GKY itu bukan Pentakosta, bukan. GKY itu bukan Metodis, beda alirannya. GKY itu bukan Baptis. GKY itu bukan Anabaptis. GKY itu apa nih? Calvinis, Reform, atau Presbyterian. Sekali lagi Eko, jadi apa GKY itu? Iya. Kenapa disebut Calvinis? Dari kata Calvin ya, ini kita kiblatnya itu ke John Calvin ya, itu salah satu reformator generasi kedua setelah Martin Luther. Ya. Nah, jadi ini ya, GKY itu posisinya di sini ya, Calvinis, Reform, Presbyterian ya. Jadi beda banget ya. Jadi jangan menyamaratakan semua gereja, beda. Nah, ini dia gereja Lutheran. Sekali lagi nanti saya kasih tahu ya, ini gereja-gereja Lutheran itu yang mana, gereja Reform yang mana, Metodis itu yang mana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, di dalam perkembangan zaman itu banyak akhirnya gereja-gereja yang mulai sadar, yang mulai melek gitu ya, melek teologi, dan akhirnya mereka berbeda lagi alirannya ya. Dan saya nggak tahu yang mana. Ini saya ambil dari Wikipedia, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini ya, gereja Lutheran ini yang mendominasi adalah Batak dan Nias. Ya jadi HKBP, BNKP, terus ya itulah ya. Itu gereja Lutheran. Kemudian gereja-gereja Calvinis, Presbyterian, Reform ini seperti ini ya, GEMIM, GPIB, GKY, GRII, kemudian GKT, apa lagi ya Pak ya? GKA. Ya nanti tanya lah ya. Nggak usah saya jelasin. Intinya gini, GKY itu di gereja Calvinis, Presbyterian, Reform. Kemudian gereja Pentakosta ini paling banyak. Ini saya banyak cut gitu ya, itu kalau kata di Wikipedia itu lebih dari 7 juta. Ya, jadi GPDI, kemudian ini GKI bukan GKI kita ya. Ini Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kemudian GBI udah jelas ya, kemudian ada Bethel, Abalov, kemudian apa lagi ya, GSJA, kemudian GPDI dan lain sebagainya. JPCC yang ada di Jakarta itu juga Pentakosta. Nah, jadi GKY itu adalah jelas ya, gereja yang beraliran Calvinis. Calvinis itu berasal dari Calvin, itu yaitu John Calvin, kiblatnya ke situ. Dan dia ini adalah aliran Reform dan Presbyterian ya. Dan ini nggak berubah, Bapak Ibu. Jadi kalau tanya di mana-mana GKY itu alirannya apa, udah ini. Jadi nggak ada perubahan, ya. Jadi jelas nggak ada yang abu-abu, gitu. Jadi GKY itu bukan gereja Lutheran ya, bukan gereja Lutheran. Sekalipun memang ada prinsip-prinsip yang kita percayai di teologinya Martin Luther, tapi kita lebih kiblatnya. Nanti saya akan kasih tahu perbedaannya apa. Dan esensi pengajaran Reform itu adalah Alkitab.
Gereja itu tidak boleh mengabaikan Alkitab. Gereja tidak boleh meminimalkan apalagi membuang pengajaran Alkitab karena Alkitab merupakan otoritas satu-satunya yang menentukan hidup dan matinya gereja. Ini udah jelas ya. Pandangan kita tuh back to the Bible. Bukan hanya itu, Alkitab juga menentukan pengenalan gereja akan juru selamat satu-satunya. Dan pada waktu seseorang menyimpang dari Alkitab, saat itu juga hidupnya menyimpang dari Kristus. Dan ini berlaku di dalam semua elemen di dalam gereja, pengkhotbahnya, majelisnya, jemaatnya, semuanya kalau sudah menyingkirkan Alkitab, itu dia pasti sudah menyimpang dari Kristus. Maka pada waktu seseorang itu menyimpang dari Alkitab, tidak lagi memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab yang jelas, dengan penelitian yang jelas, dengan penafsiran yang jelas, penggalian yang jelas, maka itu sudah penyimpangan. Dan makanya saya sudah pernah kasih tahu ya keunikan GKY itu apa. Saya perlu ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Ini bukan hanya sekedar saya cuma mau mengatakan GKY paling oke, tidak. Saya ingin memperkenalkan GKY kepada Bapak Ibu. GKY adalah gereja yang sangat menjaga ajarannya dan bisa dipastikan bahwa nggak ada yang abu-abu. Semua GKY sama ajarannya. Hamba-hamba Tuhan yang pelayanan itu secara full time, bahkan yang part time itu disaring. Bukan hanya yang sekolah 4 bulan jadi, enggak, itu udah nggak masuk hitungan itu. Ya, bukan yang hanya sekedar pinter ngomong, diterima, dan setahu saya tuh GKY hanya menerima lulusan dari 8 STT. Ya, dan artinya sinode GKY itu selektif sekali memilih hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian kita berada di naungan sinode yang sangat sangat solid maksudnya ya. Sinode kita itu 70, Pak Wawi langsung ketawain saya, kepleset tidak dikit ketawain Pak Wawi. Ya, sinode kita tuh 74 tahun ya, udah cukup lama ya, udah cukup banyak maksudnya pembenahan di sana sini. Dan secara rutin itu sinode itu selalu mengadakan pembinaan-pembinaan kepada hamba-hamba Tuhan. Itu rutin. Ya, bisa tahun itu bisa 2 sampai 3 kali. Kita bertemu semuanya. Biasanya tuh setahun itu sebelum pandemi itu selalu kita ada ke sana gitu ya. Setahun ada apa sih istilahnya itu, conference ya? Iya, konven hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian kami hamba-hamba Tuhan itu sangat concern tentang khotbah dan GKY itu sangat menjaga mimbar dan kami hamba-hamba Tuhan tuh mempersiapkan firman itu dengan cukup serius. Jadi kalau ada mungkin jemaat yang bilang, "Walah, persiapan khotbah aja begitu amat sih." Ya itu karena kami juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan. Ya, saya kadang heran gitu ada pendeta yang nggak ada persiapan cuma mengatakan biarlah Roh Kudus yang berbicara ketika nanti saya berkhotbah. Saya bilang, gimana itu gimana ceritanya gitu. Berarti dia nggak bertanggung jawab mempersiapkan tools sudah sangat banyak ya. Ada tafsiran, ada buku segala macam kita bisa pakaikan untuk menunjukkan keseriusan kita menyampaikan firman Tuhan. Sesuatu yang serius itu butuh konsentrasi, Bapak Ibu. Butuh waktu, butuh fokus. Saya heran kalau ada hamba Tuhan yang persiapan khotbahnya itu singkat. Kecuali kalau dia punya knowledge ya, kecuali kalau memang dia pintar, itu langsung bisa kayak laba-laba itu, jaring laba-laba itunya pikirannya langsung kait-kaitkan, langsung bisa jadi khotbah. Itu kalau dia punya knowledge gitu ya, kalau dia punya pengetahuan yang mumpuni. Kemudian kita juga nggak sembarangan undang-undang hamba Tuhan. Kita harus tahu ini orang pandangan teologinya gimana. Makanya saya dengan contoh yang itu selalu selektif banget, tanya dulu, ini orang lulusan mana, ini orang ajarannya kayak gimana. Jangan sampai nanti kita udah undang, taunya ada yang nggak sesuai dengan ajaran GKY, mati kita gitu ya. Saya bilang tanggung jawab kita ini besar banget di hadapan Tuhan. Ya, harus didiskusikan dulu, nggak boleh asal-asalan. Ya, dan kemudian gereja kita tuh adalah gereja yang dinamis ya, yang kalau gereja itu seperti bumi ya, porosnya itu adalah Injil dan kemudian kita tuh bisa berkembang dimanapun, tapi Injil tetap ini. Sedikit ya perbedaan, boleh ya Pak Asyang ya, masih boleh ya? Harus tanya dulu sama Pak Roni, masih boleh ya? Perbedaan gereja kita sama Lutheran ya, sedikit aja yang paling mencolok itu adalah perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu kalau di reform gereja kita itu hanya sebagai lambang. Dan Kristus itu hadir secara rohani di tengah-tengah umatnya. Tapi kalau gereja Lutheran itu sebenarnya mirip-mirip dengan Katolik. Ya, karena memang sebenarnya kan Martin Luther itu imam Katolik ya.
dia imam Katolik. Jadi walaupun dia yang mencetuskan reformasi, tetapi ada pemahaman-pemahaman yang masih dia terapkan dari Katolik. Jadi perjamuan kudus itu tidak hanya sebagai lambang, tapi Kristus secara harafiah itu ada di dalam roti dan anggur. Jadi waktu kita makan roti dan anggur, itu betul-betul kita lagi makan Kristus. Nah, perbedaan reform dan karismatik ini banyak banget perbedaannya. Ibadahnya aja dari segi ibadah ya, kita tuh sangat liturgikal sekali, sangat tersusun, nggak boleh ada yang apa istilahnya ya teratur ya, setiap minggu seperti itu. Nah kalau karismatik itu ya suka-sukanya aja. Kadang hari ini ada pengakuan iman rasuli, kalau dia ingat ya ada. Kalau minggu depan nggak ada pengakuan dosa, dia tiba-tiba ingat, ya terserahlah gitu ya. Pokoknya suka-sukanya tergantung tuntunan Roh Kudus begitu ya. Kemudian reform itu sangat sinodal sekali. Maksudnya sinodal ini kita ada sinode dan dari segi keuangan juga kita jelas gitu ya. Itu pasti ada alurnya. Nah kemudian kalau karismatik itu pribadi. Maksudnya gini, uang itu dikelola oleh gembala dan gembala itu bisa turun-temurun. Jadi habis misalnya nanti Pak Henry, habis itu nanti gembala 20 tahun lagi si Josia. Nah, gembala 20 tahun lagi anaknya Josia gitu ya. Nah, kemudian kalau reform itu penafsirannya biblikal dan karismatik itu penafsirannya roh. Roh apa saya nggak tahu. Gitu ya. Jadi tergantung Roh Kudus berbicara sama dia. Cuma memang kita harus menguji apakah itu betul-betul Roh Kudus. Nah, reform dengan Armenian. Armenian ini maaf sekali lagi saya harus sebut merek ya. Armenian ini yang ada di Bengkulu ini adalah Metodis. Tapi sekali lagi ya, kadang-kadang ada pergeseran yang terjadi. Dan saya nggak tahu ini mereka ininya bagaimana. Kalau kita reform itu keselamatan nggak bisa hilang. Sekali Tuhan kasih selamat, itu anugerah yang Tuhan selalu jamin itu sampai mati. Tapi kalau Armenian itu keselamatan bisa hilang, tergantung kitanya. Kalau saya murtad ya keselamatan hilang. Nanti kalau saya balik lagi Kristen ya keselamatan diberi lagi. Jadi keselamatan itu bisa masuk dan keluar gitu ya. Kemudian predestinasi, kalau reform itu jelas ya, itu orang sudah dipilih dan ditetapkan dia dia selamat. Tapi kalau orang Armenian itu Kristus itu mati untuk semua orang. Dan yang merespon itulah yang selamat. Beda ya. Kalau predestinasi itu Kristus hanya mati untuk orang-orang pilihan. Anugerah tidak dapat ditolak. Kalau Tuhan sudah kasih, kita tuh nggak mampu menolaknya. Tapi kalau orang Armenian, anugerah bisa ditolak. Ya, semua tergantung sama manusia. Kalau saya suka ya saya terima. Kalau saya nggak suka ya saya tolak. Kemudian total depravity ya, kejatuhan total manusia itu tidak dapat mencari Allah. Tapi kalau Armenian itu kejatuhan sebagian. Betul memang dia jatuh dalam dosa, tapi dia punya kapasitas untuk mencari Tuhan. Beda banget ya, beda banget. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Supaya jangan kita terus mengatakan bahwa alah sama aja semuanya gereja itu ya, penafsirannya aja berbeda. Kita ini tubuh Kristus harus saling mengasihi dong, jangan sampai kita membeda-bedakan ini loh gini. Salah Bapak Ibu, beda sedikit aja itu sudah berbeda semuanya loh. Ini masalah gereja, masalah ajaran. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai penutup, pilihlah gereja yang pertama, back to the Bible. Kembali lagi firman, otoritas firman Tuhan itu di atas segalanya. Yang kedua adalah konsisten. Ya, ajarannya jelas, tidak abu-abu, jemaat nggak bingung, ini aliran apa, sebentar hamba Tuhan ini ngomong ini, sebentar yang kalau diundang ngomong itu, bingung kita ya. Pilihlah gereja yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, pilihlah gereja yang dinamis, tapi tidak meninggalkan Injil. Ya, saya percaya gereja itu akan dinamis. Perubahan-perubahan yang minor itu bisa saja terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Kita bisa pakai alat musik yang berbeda-beda, tapi Injil tetap diberitakan. Ya, sekarang tentukan pilihanmu, GKY atau gereja lainnya. Promosi nih. Nggak apa ya Pak ya, kita hamba Tuhan harus, maksudnya gini loh, saya bukan sekedar fanatisme dengan GKY, tidak. Itu terserah Bapak Ibu mau pilih gereja yang mana. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan, pilihlah gereja yang seperti ini. Dan semua ini ada di, ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh memberikan kami satu pengetahuan yang baru, bahwa seharusnya kami juga boleh kritis terhadap pengajaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam gereja kami.
Karena kami juga bertanggung jawab atas keselamatan kami dan kami wajib mengerjakan keselamatan kami. Dan kami terus berdoa untuk GKY ya Tuhan, bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan visi dan misi dari para pendahulu kami untuk menegaskan pengajaran yang harus dikembangkan dan diteruskan kepada generasi ke generasi. Dan kiranya ya Tuhan, kami bukan hanya sekedar fanatisme terhadap satu gereja aliran denominasi tertentu, tapi kami boleh secara transparan, secara jujur di hadapan Tuhan, kami boleh memilih gereja yang tepat untuk kami boleh bertumbuh, bukan hanya sekedar ada embel-embel, bukan karena gerejanya enak, dingin, musiknya bagus, pendetanya lucu, pendetanya ramah, jemaatnya ramah. Bukan itu Tuhan, tapi yang terpenting adalah bagaimana firman itu diberitakan dengan bertanggung jawab dan kami boleh bertumbuh di dalam pemberitaan firman. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.